Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan ini, saya yang bernama Deli Ceria Sagala dengan NIM 2101011130, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup D Semester 2, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK dan mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung atau YKN Tarutung. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan anak dengan beberapa tolak ukur kemampuan. Dalam buku berjudul Multiple Intelligences, The Theory in Practice, seorang psikologi bernama Howard Gardner menyatakan bahwa konsep kecerdasan majemuk melibatkan faktor biologi serta faktor budaya. Konsep penilaian kecerdasan majemuk bagi si kecil merupakan perlawanan terhadap penilaian kecerdasan yang hanya berdasarkan skor standar tes IQ. Selanjutnya, adapun tokoh teori kecerdasan majemuk yaitu 1. Howard Gardner. Howard Gardner mengubah pola pikir konvensional dengan mengeluarkan konsep penilaian kecerdasan melalui 3 parameter. Konsep kecerdasan yang dibawa oleh Gardner berangkat dari pandangan penilaian kecerdasan bagi si kecil yang tidak hanya berdasar skor standar saja. Menurut Gardner, kemampuan yang dimiliki oleh si kecil meliputi menyelesaikan masalah yang terjadi, kemampuan yang menghasilkan persoalan baru untuk diselesaikan, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau memberikan penghargaan dalam budaya seseorang. Dari beberapa kemampuan tersebut, seorang anak pasti akan menonjol di salah satu atau sejumlah kecerdasan. Dengan 3 parameter kecerdasan ala Gardner, maka akan hadir sejumlah kecerdasan anak di luar kecerdasan logika dan linguistik. Yang kedua, Thomas Armstrong. Thomas Armstrong menjelaskan lebih lanjut mengenai kecerdasan majemuk. Armstrong menyebutkan bahwa setiap anak dilahirkan ke dunia dengan membawa potensi yang memungkinkan mereka menjadi cerdas. Dengan berbagai sifat natural anak, maka tugas yang dimiliki orang tua dan lingkungan sekitar mendasari kecerdasan agar terus bertahan dan berkembang hingga dewasa. Sifat natural yang dimaksud Thomas Armstrong adalah rasa ingin tahu, daya eksplorasi, vitalis, spontanitas, dan fleksibilitas. Thomas Armstrong juga menunjukkan bahwa terdapat sejumlah indikator penilaian kecerdasan anak. Indikator Armstrong berdasarkan pada kemampuan autentik yang dimiliki oleh si kecil. Berikut ini indikator-indikator yang dimaksud oleh Armstrong, yaitu A. Observasi. Observasi biasa dilakukan untuk mendapat informasi yang lebih akurat, baik berupa tempat, pelaku, objek, kegiatan, perbuatan, atau peristiwa. Observasi dibagi menjadi 2, yaitu observasi secara langsung, artinya observasi yang dilakukan langsung kepada objek di tempat kejadian atau tempat berlangsungnya peristiwa. Yang kedua, observasi tidak langsung, yaitu yang dilakukan tidak pada saat kejadian berlangsung atau objek yang akan diteliti. B. Dokumentasi hasil karya. Dengan mendokumentasikan setiap karya yang dibuat oleh anak, maka anak dapat merangsang ingatan atau peristiwa apa yang terjadi pada saat itu. C. Penilaian tugas. Dengan menilai tugas, anak akan terbiasa melihat kekurangan atau kesalahannya, di mana dengan itu anak akan belajar melalui kesalahan itu, serta bisa menjadikan penilaian agar tidak mengulangi kesalahan itu. D. Penilaian berdasarkan konteks tertentu. Menilai sesuatu yang dilakukan dengan disandingkan beberapa kejadian yang terjadi. Artinya, anak akan menilai sesuatu hal dengan kejadian yang terjadi saat itu atau dulu. E. Portofolio. Portofolio digunakan dalam kegiatan yang menyangkut sejumlah bidang kegiatan yang masing-masing memiliki arti yang berbeda. Adapun kelebihan dari teori kecerdasan majemuk yaitu 1. Pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan punya hasil yang optimal. Yang kedua, memberikan sudut pandang terhadap pengembangan potensi manusia. 3. Memberikan
memberikan pandangan semangat baru terutama terhadap si pembelajar. 4. Membuka kesempatan pada si pembelajar untuk kritis dan berpikir terbuka. 5. Menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan inteligensi. Selanjutnya, kelemahan dari teori kecerdasan majemuk yaitu 1. Memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, antara lain mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. 2. Bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran massa atau klasikal. 3. Membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional klasikal atau massal. 4. Tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini dalam praktek di dalam kelas K12 ataupun juga pembelajaran yang melibatkan belajar dewasa karena sudut pandang kebanyakan orang masih sudut pandang tradisional. Adapun ciri-ciri dari kecerdasan majemuk adalah sebagai berikut. 1. Kepekaan terhadap bahasa dan kata-kata atau kecerdasan verbal linguistik. 2. Kepekaan anak terhadap pola abstrak dan pola matematika atau kecerdasan logis matematis. 3. Kepekaan terhadap kondisi dan situasi ruang dan spasial tertentu atau kecerdasan spasial visual. 4. Menjalankan berbagai aktivitas fisik yang berorientasi mengolah tubuh atau kecerdasan kinestetik jasmani. Yang kelima, kepekaan terhadap nada, tempo, dan irama musik atau kecerdasan musikal. 6. Kepekaan terhadap diri dan kesadaran dirinya atau kepekaan intrapersonal. 7. Kepekaan terhadap hubungan diri dengan lingkungan sosial atau kepekaan interpersonal. 8. Kepekaan terhadap berbagai bagian di lingkungan alam atau kepekaan naturalis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat kita semua. Shalom, terima kasih.